Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sahabat ARZ dimanapun berada, siapapun yang menyaksikan acara ini, saya Azman dari ARZ Broadcast Studio Jeddah, Arab Saudi. Kali ini kita akan mewawancarai satu tokoh. Kenapa saya bilang tokoh? Karena jarang orang seperti dia. Mau tahu apa kelebihan dia? Yang paling utama adalah lamanya dia tinggal di Arab Saudi. Nah, kalau itu kan banyak juga yang lama. Ada PMI yang misalnya 20 tahun. Ada PMI yang mungkin misalnya sudah lebih dari 15 tahun. Tapi ini berbeda pemirsa. Kenapa berbeda? Karena dia bekerja sebagai local staff di KBRI Indonesia di Riyadh, Arab Saudi. Oke, ada yang tahu siapa dia? Langsung saja saya kenalkan Mr. Sumarno, atau yang biasa dikenal dengan istilah panggilan yang beken dengan panggilan Abu Umar. Oke. Baik Pak Abu Umar, Pak Sumarno, bagaimana kabarnya siang ini? Baik, alhamdulillah Pak Azman, terima kasih sudah diundang. Ya, saya senang sekali karena bertepatan dengan kunjungan Pak Sumarno dan Pak Atas Perdagangan Indonesia di Arab Saudi, Pak Erwan, dapat berkesempatan untuk wawancara dengan, lagi-lagi saya bilang tokoh pemirsa. Karena kenapa? KBRI Riyadh, Atas Perdagangan Indonesia di Arab Saudi, tanpa Pak Sumarno, wah, bagaikan makan tanpa garam. Bagaikan makan nasi tanpa lauk. Nah, kenapa? Nah, untuk mengetahui selanjutnya nanti kita akan tahu setelah mendengarkan siaran berikutnya. Baiklah pemirsa sekalian, pertanyaan pertama saya buat Pak Sumarno, sudah berapa lama sih tinggal di Arab Saudi? Makasih Pak Azman. Sebenarnya saya di Saudi masih baru Pak Azman. Oh baru? Baru, jadi baru 21 tahun. Baru 21 tahun? Belum 30 ya? Belum 30, jadi masih baru 21 masih baru. tahun, ya. Masih banyak teman-teman yang sampai 30-40 tahun di Arab Saudi. Oh gitu ya? Jadi saya tergolong masih baru, 21 tahun. Oke, sebelum saya lanjutkan pertanyaan berikutnya tentang durasi atau tinggal di sini, tentunya kita dong pingin tahu siapa sih sosok Pak Sumarno ini. Pak Sumarno boleh sedikit cerita latar belakang orang mana dan kemudian bagaimana awal pertama tinggal dan menetap di Arab Saudi? Saya pribadi tinggal di Arab Saudi sejak tahun 1999. Tepatnya saya menginjakkan kaki di Riyadh bertepatan 2 atau 3 hari menjelang pemilu serentak tahun 99. Wow. Jadi saya latar belakang berasal dari Jambi. Saya berasal dari Jambi, tapi kadang seorang suka bertanya, orang Jambi kok namanya Sumarno gitu ya. Jadi saya itu dikenal dengan sebutan Puja Kesuma. Ya. Putra Jawa. Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Gitu. Jadi bukan Jambi asli, tapi Puja Kesuma. Kebetulan orang tua dan kakek nenek saya merantau dari Jawa, tepatnya dari Pati, Jawa Tengah, terus merantau di Jambi, dan saya lahir dan besar sampai SMP tinggal di Jambi, gitu Pak Azman. Jadi saya besar di Jambi itu hanya sampai SMP. Dan sebenarnya saya dengan Pak Azman ini ada kesamaan juga sebenarnya. Waduh, ya. apa tuh ya? Jadi penasaran saya. Saya ada kesamaan dengan Pak Sama-sama Azman. laki-laki. Jadi ketika saya menempuh pendidikan di Jambi sampai SMP, tepatnya saya sekolah dari SD, semua lanjut ke Madrasah Tsanawiyah di Jambi. Kemudian saya dapat kesempatan lanjut pendidikan yang ketika itu adalah merupakan sekolah unggulan dari Kementerian Agama. Ya. Jadi kenapa? Karena di Indonesia sekolah ini hanya ada 5 saja
di Indonesia. Jadi salah satunya ada di Sumatera, yaitu di Padang Panjang, tempat saya menimba ilmu selama 3 tahun, yaitu tahun 90 sampai 93. Yang selebihnya ada di Yogyakarta, Jember, Ujung Pandang, dan yang satu ini adalah Ciamis. Nah, Ciamis ini adalah juga sekolah MAPK juga namanya, yang di sana, di mana Pak Azman juga menimba ilmu di sana. Ya, pemirsa. Hanya saja Pak Azman ini senior saya. Jadi senior saya. Oh, jadi lebih tua saya dong? Yang lebih tua Pak Oh, Azman. perasaan saya merasa masih muda nih. Saya masuk di waktu itu 90, Pak Azman mungkin 89 ya? 9, oh ya betul, 89. Kita beda setahun. Beda setahun. Jadi Pak Azman ini senior saya di sekolah favorit Kementerian Agama yang ketika itu dibangun atau didirikan oleh zamannya Menteri Agama Bapak Munawir Sazali. Jadi adalah besutan beliau, sekolah yang masuk favorit di kalangan di level sekolah menengah atas. Kita begitu Pak Azman. Wow, itu bongkar pengalaman dan perjalanan kita berdua nih. Jadi pemirsa, saya alumni Madrasah Aliyah Program Khusus MAPK Pesantren Darussalam Ciamis, angkatan ketiga, dan Pak Sumarno angkatan keempat dari MAPK Padang Panjang. Padang Panjang. Jadi sedikit banyaknya sejak pertama kenal dengan Pak Sumarno, ketika berbicara tentang latar belakang langsung ada chemistry-nya. Nah, biasanya kan sesama alumni biasa tuh ya. Nah, salam buat seluruh teman-teman yang alumni MAPK seluruh Indonesia, bahwa alhamdulillah saat ini saya berkesempatan tinggal posting untuk bekerja di KJRI Jeddah di Arab Saudi, dan Pak Sumarno di KBRI Riyadh. Oke, Pak Sumarno, topik kita pengalaman Pak Sumarno yang sudah lumayan cukup baru. 21 tahun pemirsa, lama. Saya baru 2 tahun setengah. Kalau Pak Sumarno Masya Allah lama sekali. Kalau istilah kalau kata orang Betawi mah udah bangkotan. Udah tua. Umurnya maksudnya, umur lama tinggalnya. Kalau umur ininya mah mudaan saya. Mudaan dia. Kalau usia lahir mah tuaan saya kayaknya. Tapi pemirsa, pengalaman Pak Sumarno menjadi lokal staff di KBRI sebagai yang menangani bidang perdagangan. Nah, ini yang menarik. Nah, tapi sebelum ke sana, saya akan tanya dulu nih, kaitannya dengan pengalaman Pak Sumarno selama tinggal di sini yang mungkin bisa diceritakan kepada kita. Karena banyak pemirsa, saya 21 tahun kan banyak nih, lama nih. Kalau cerita mungkin nggak ada habis dalam 1 jam. Siaran kita kan nggak banyak, nggak lama. Nah, saya cuma pingin nanya, kira-kira terserah Pak Sumarno dah, mau cerita tentang apa, up to you, free, bebas. Tapi mungkin yang menarik, mungkin bisa dijadikan catatan sejarah pengalaman beliau untuk dibagi kepada pemirsa sekalian, sehingga nanti kedepannya dapat inspirasi atau dapat masukan. Oh ternyata begini toh tinggal di Saudi. Ternyata ini loh kelebihan Indonesia, kelebihan orang Indonesia selama tinggal di Saudi. Ternyata ini loh potensi kerjasama Indonesia yang mungkin kalau ditingkatkan dengan Arab Saudi bisa menginspirasi kita. Karena kenapa? Langsung dapat dari pelakunya, pelaku sejarahnya, yaitu Pak Sumarno sendiri. Oke, siap? Ya, silakan Pak Sumarno. Terima kasih Pak Azman. Mungkin sebelumnya saya akan berbicara bahwa saya dengan Arab Saudi sebenarnya sudah tidak asing ya. Karena saya sebelum menginjakkan kaki di Riyadh di Arab Saudi, saya sudah cukup lama berkecimpung dengan orang-orang Arab Saudi. Karena saya memang semenjak setelah tamat dari MAPK Padang Panjang, saya melanjutkan dapat kesempatan menimba ilmu di Lipia Jakarta. Mungkin ya kalau pemirsa semua, rekan-rekan semua mungkin kenal dengan Lipia ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Ini adalah salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang merupakan cabang dari Universitas Imam Ibn Saud di Riyadh ya. Jadi saya sempat mengenyam pendidikan di sana selama
lebih kurang 4-5 tahun ya. Dari tahun 93 sampai 97. Saya mengenyam pendidikan di LIPIA Jakarta yang ketika itu adalah masih berada di Salemba kampusnya. Namun saat ini kampus LIPIA ini sudah pindah ke Buncit, masih di Jakarta juga, di Jakarta Selatan ya. Dan saya juga di LIPIA ini sempat bekerja juga ya, sempat bekerja selama 2 tahun. Masya Allah. Selepas kuliah di LIPIA, tepatnya saya diberi amanah untuk bekerja di perpustakaan LIPIA Jakarta. Mungkin kalau pemirsa semuanya, rekan-rekan yang sempat kuliah di sana atau di fakultas yang dekat-dekat dengan LIPIA, kalau periode 97-99 itu suka ke perpustakaan, mungkin sempat bertemu ya sama saya, karena kalau rekan-rekan yang pinjam buku biasanya melalui saya ketika itu ya. Nah, sebentar Pak Sumarno, saya potong sedikit nih. Ya, dulu pada tahun sekitar 97-99 itu saya sudah ada niat loh pingin main-main ke LIPIA. Coba dulu main, ketemu dengan Pak Sumarno. Sayang nggak jadi. Malah ketemu di sini. Ya Pak Azman, dan sebenarnya saya sendiri ya tidak ada niatan sama sekali ingin ke Saudi Pak Azman sebenarnya. Masya Allah. Karena apa? Karena Tuhan saya udah menakdirkan. betah ya tinggal di Jakarta, terutama kerja di LIPIA yang setiap hari juga komunikasi dengan para ustadz orang-orang Arab, baik itu yang dari Saudi, dari Sudan, dari Mesir. Karena memang dosen-dosen di LIPIA itu kebanyakan dari Timur Tengah ya, dari Mesir, Sudan, Arab Saudi, juga ada yang Suriah, ada yang dari Palestina, juga ada Pakistan, dan ada beberapa para ustadz juga yang dari Indonesia tapi alumni dari Timur Tengah, baik itu Madinah ataupun Riyadh ataupun Kairo ya. Jadi saya memang sebenarnya tidak ada niatan 1% pun untuk ke Saudi sebenarnya. Masya Allah. Jadi nggak ada niatan, karena ada enjoy. Kenapa? Karena walaupun tinggal di Indonesia, karena gajinya juga real gitu. Oh gitu. Gajinya juga real Pak Azman, jadi gajinya Mantap. bukan rupiah. Ya, cuman terimanya kita rupiah karena dikurskan dari real ke rupiah. Jadi itu Pak Azman, sebenarnya saya tidak ada niatan ke Saudi. Pertanyaannya kenapa kok sampai akhirnya di Saudi sampai 21 tahun gitu ya? Iya kan? Iya, sebenarnya saya mau nanya itu. Saya belum nanya, udah dijawab duluan. Wah, berarti Pak Sumarno ini punya ilmu batin nih. Dia tahu apa yang mau saya tanya. Belum ditanya udah dijawab. Iya, gimana Pak? Jadi orang nggak ada niat kok sekali di Saudi kok sampai betah, katanya baru 21 tahun gitu ya. Jadi cerita gini Pak Azman. Jadi saya ketika di Jakarta itu ya, kita di LIPIA, kebetulan saya tinggal bersama salah satu dosen dari Arab Saudi ya. Yang dosen ini ceritanya kenapa saya bisa tinggal sama beliau itu aneh, lucu gitu ya. Jadi beliau ini saudaranya di Saudi ketika tahun 90-an itu, tahun awal-awal 2000-an lah ya. Itu dia mungkin teman-teman yang dia itu tahu. Jadi kakaknya itu Syekh Ibrahim Al-Ghaith. Itu adalah kepala polisi syariah di Saudi. Ini Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Beliau ini namanya Yusuf Al-Ghaith. Beliau bekerja di LIPIA kurang lebih 15 tahun, Pak. Wah, lama juga ya. Nah, ya. Beliau juga bisa bahasa Indonesia ya. Iya. Yusuf ini. Jadi ceritanya kenapa kok saya bisa tinggal sama beliau? Jadi Ustaz Yusuf ini ternyata beliau ini demen rendang Pak Azman. Oh, rendang. Demen rendang. Wah, ya. cocok tuh. Demen rendang. Lidahnya sama lidah Indonesia. Jadi ketika itu Ustaz Yusuf ini tanya sama teman mahasiswa ya. Karena waktu itu istrinya tuh lagi di Saudi ya, Ustaz Yusuf ini. Jadi ada teman mahasiswa yang tinggal sama beliau. Tanya, namanya Nasir ya. Nasir, ada nggak mahasiswa yang bisa masak rendang katanya. Jadi ada teman saya Nasir ini yang sebenarnya menyesatkan ini. Ya, menyesatkan ke jalan yang benar. Dia jawabnya gini, jadi iya Ustaz, saya punya teman pintar masak rendang katanya, namanya Sumarno katanya. Karena apa? Karena dia itu
padahal nggak pernah lihat saya masak ya, saya juga nggak pinter masak sebenarnya ya. Karena melihat saya ketika tinggal di asrama itu sesama teman-teman yang dari Padang ya, saya selalu menggunakan bahasa daerah, bahasa Minang ya. Jadi menganggap saya itu orang Minang gitu. Katanya anggap saya bisa bahasa apa namanya? Bahasa Padang ya, bahasa Minang gitu ya. Jangan saya bisa masak rendang gitu. Tapi akhirnya saya dipaksa, saya udah konfirmasi bila saya nggak bisa masak rendang, saya bilang saya bukan ini. Ya saya tahu katanya kamu minta masak rendang. Saya dipaksa gitu. Dipaksa supaya bisa. Supaya dia nggak bisa. Nggak bisa. Suruh tinggal sama beliau gitu. Dipaksa sih. Lucu juga ya. Lucu kan? Akhirnya saya ya mau nggak mau karena jika dia dosen saya akhirnya mau. Jadi di hari pertama saya bingung Pak Asman. Saya nggak pernah masak rendang ya, sebelumnya nggak pernah masak rendang, disuruh masak rendang gitu kan. Jadi saya bingung. Jadi ketika itu saya berpikir pas pagi setelah sholat subuh ya, saya itu belanja. Ketika itu saya tinggal di Tebet Pak Azman, di Tebet Timur ya. Di sana ada dekat pasar namanya pasar PSPT. Jadi ketika itu saya pagi-pagi itu setelah subuh saya belanja. Tapi saya mikir ini gimana cara bikin rendang gitu ya. Aduh, padahal udah dianggap jago ya. Hanya apa yang terjadi? Saya ketemu pada suatu toko ya, pedagang yang menjual bumbu masak. Yang udah jadi. Bumbu masak. Bumbu rendang yang sudah jadi. Ya, apa aja? Jadi saya tanya, saya ketika ketemu dengan tukang bumbu ini saya langsung samperin. Agak lega ini saya. Ibu, saya bilang, Bu bisa nggak racikan saya untuk buatkan bumbu 1 kilo daging? Oh bisa Mas, kata. Waduh, saya udah sangat senang sekali waktu itu. Jadi ada solusi gitu kan. Saya nggak bisa bikin bumbu, artinya ada bumbu yang sudah diracik yang bisa untuk memasak rendang. Jadi akhirnya singkat cerita, akhirnya saya ini pulang udah agak lega kan. Dan saya waktu itu masih kuliah Pak Asman. Saya masih kuliah. Dan setelah belajar saya juga harus siap-siap pergi ke kuliah. Jadi saya harus berangkat kuliah jam 7 karena udah masuk. Jadi selesai kuliah kan kalau di Libya itu seperti di Saudi lah ya. Jadi Dhuhr itu udah selesai. Jadi nggak cerita pulang dari kuliah naik taksi Pak Asman. Jadi bukan naik bis. Jadi kita pulang naik taksi. Wah, kayak gitu. Keren nih gaya nih mahasiswa elite nih. Kita waktu dulu naiknya angkot waktu kuliah, dia naik taksi pemirsa. Orang kaya dia waktu itu, mahasiswa kaya. Ya iyalah. Karena yang ngejar udahlah kuliah bahasa Arab beasiswa dikasih gaji lagi per bulan. Gitu. Subhanallah, alhamdulillah ya. Jadi singkat cerita Pak ya, ini kayak kenapa kok saya sampai ke Saudi itu ya memang karena rendang tadi ya. Yang aneh gini, jadi ketika saya pulang dari kuliah itu ya, kan tahu ya bahwa saya masak rendang itu kan memakan waktu cukup lama ya. Iya betul. Jadi tidak bisa instan 15-10 menit ya. Jadi bisa jam-jaman gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi setelah pulang kuliah, saya langsung aksi itu, beraksi masak rendang. Namanya orang baru sehari ditinggal di rumah ya, di rumah beliau, baru setengah masak, gasnya habis Pak Azman. Gasnya habis. Akhirnya saya berhenti. Beliau pulang asar. Akhirnya datang nyamperin ke ini nih ke dapur. Gimana? Semalam udah selesai, udah matang. Masak apaan Ustaz? Bilang. Karena lagi masak, gasnya mati gitu. Loh kan ada gas ada di gudang ya, saya kan nggak tahu ya. Ya udah kata dia, nanti lanjut setelah maghrib dilanjutkan lagi ya. Ini Ustaz kan lapar ya, dari pagi nggak makan kan? Oh Akbar, dia nggak dari pagi nggak makan nunggu rendang doang. Rendangnya belum masak, makin lapar lah dia. Untung dia nggak punya sakit mah. Kalau punya sakit mah langsung krecek, bau bahaya deh tuh. Langsung sakit perut. Iya. Akhirnya apa Pak? Ampun. Akhirnya saya habis maghrib saya lanjut ya. Saya lanjut sampai jam 9 Pak, baru saya makan. 9 malam. Jam 9 malam. Ya Allah, seharian nunggu lapar nunggu rendang. 9 malam baru selesai. Ampun ya. Terus akhirnya setelah singkat cerita saya hidangkan nih jam 9 malam nih di meja makan. Rendang dan teman-temannya ya, juga ada gulai ya, ada kaliu, ada sayur rendang washabuhu ya. Iya washabuhu ya teman-temannya. Jadi saya apa namanya? Saya hidangkan. Akhirnya dia mengampirin meja makan nih. Dia mengajar makan. Jadi rendang sana beras ini berasnya juga udah beras basmati. Jadi bukan beras Indonesia yang dipakai ya. Kita masak juga pakai beras basmati. Jadi beliau makan nih dengan lahapnya Pak Azman.
Maka dengan lahapnya, setelah selesai makan, cerita, saya tanya gimana, Ustaz? Kata beliau gini, Mia katanya, Mumtaz, Masya Allah. Dalam hati saya, ini karena lapar atau karena enak? Karena saya dan nggak makan. Dua itu Pak. Satu benar-benar lapar banget. Yang kedua memang enak banget. Pol gini. Jadi begitu Pak Azman. Jadi saya itu tinggal sama beliau itu 4 tahun Pak Azman. Jadi setiap hari saya setiap selesai pulang kuliah selalu harus menyiapkan rendang. Masya Allah. Jadi beliau tuh nggak mau yang nginep, rendangnya itu harus fresh. Oh. Jadi setiap hari harus masak rendang. Tiap hari masak rendang. Waduh. Tiap hari. Langsung jago dong. Selama 4 tahun dulu Pak. Jadi Masya singkat Allah. cerita 4 tahun tinggal dengan Ustaz Yusuf ini. Jadi beliau ini hanya 98 itu pulang ke Indonesia, pulang dari Indonesia, pulang ke Saudi. Kembali ke Saudi. Ke Saudi. Saya tetap lanjut kerja di Libya ya. Tidak lama setelah itu beliau mengirim surat ke kampus Pak Azman, Ustaz Yusuf ini. Karena apa? Karena adiknya namanya Dr. Isa Al-Ghith, adik bungsu beliau. Itu seorang hakim, ya, seorang hakim di Saudi. Beliau ternyata tinggalnya di Riyadh. Cuman pemerintah akan mengirim beliau penempatan di Tabuk, ya, penempatan di Tabuk karena untuk dijadikan wakil kepala pengadilan di Tabuk dan juga beliau sebagai hakim. Akhirnya karena istrinya masih kuliah di Riyadh, beliau perlu sekretaris, ya. Jadi beliau minta tolong kepada kakaknya tadi Yusuf untuk mencarikan sekretaris adiknya dari Indonesia. Namun yang terjadi, yang Ustaz Yusuf ini mengirim surat ke kampus ke Libya dan beliau meminta saya untuk jadi sekretarisnya Dr. Isa ini. Mantap kali. Dr. Isa ini. Itu dia. Namun saya menjawab saya nggak bisa, dan saya udah tetap istikharah juga, saya tetap mantap di Libya lah gitu ya. Tadi kerja sudah dengan orang Saudi juga ya, kerja dengan Riyadh gitu kan. Namun setiap hari didesak Pak Azman, kapan gitu kan, karena adik sudah harus segera berangkat kan. Ya singkat cerita akhirnya karena ada dorongan dari salah satu dosen Libya yang dulu juga alumni di Saudi, Dr. Muslim, akhirnya beliau mensupport, ya udah kamu pergi aja, karena tahu maksudnya Ustaz Yusuf ini orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat baik sekali dan sangat dermawan sekali. Masya Allah. Ustaz Yusuf ini orang yang sangat luar biasa. Jadi karena jasa beliau juga ya, saya tidak ingin mengecewakan beliau, akhirnya saya putuskan untuk ke Saudi. Tapi saya sebelum ke Saudi saya harus izin dulu kan ke pimpinan rektornya Libya. Saya izin ke beliau karena saya diminta untuk ke Saudi. Tapi saya nggak diizinkan Pak Azman. Beliau rektor Libya itu melarang saya untuk berangkat ke Saudi. Jadi saya minta saya untuk tetap di perpustakaan gitu ya. Tapi akhirnya singkat cerita pas ketika itu pas lagi musim libur panjang ini. Sepanjang kan dosen-dosen di Libya semua pada pulang. Libur panjang kan sampai 3 bulan ya. Pada pulang semua. Akhirnya apa yang terjadi karena desakan itu, akhirnya saya coba bereskan ya semua tugas-tugas saya terimakan dengan salah satu ustadz yang piket di sana yang nggak pulang, orang Saudi. Dan saya titip surat ke beliau nih, ditanya. Jadi saya minta maaf harus meninggalkan Libya, dan saya bilang saya insya Allah hanya 2 tahun saja di Saudi. Saya bilang begitu di surat saya kan. 2 tahun saja, insya Allah nanti setelah 2 tahun di Saudi, insya Allah saya akan kembali lagi ke. Setelah terkumpul yang lumayan banyak, baru nanti saya kembali lagi gitu ya. Itu cuma hanya 2 tahun saja Pak Azman. Jadi, tapi akhirnya saya sampai di Saudi, yaitu 99 tadi ya, saya putuskan harus berangkat ke Saudi. Saya terbang ke Tabuk selama sekitar 3 tahunan saya tinggal di Tabuk menjadi sekretarisnya Dr. Isa ini di pengadilan di Tabuk. Jadi ya mungkin Pak Azman juga pernah ke Tabuk ya, karena wilayah kerjanya KJRI Jeddah ya. Iya. Itu kota paling utara di Saudi ya. Yang menuju dekat ke arah Yordan ya, sebelum Jordan, ke Yordan ya. Sekarang ada Neom ya, ada Neom ya. di Saudi. Saya 3 tahun di Masya Allah. di Tabuk. Jadi di samping sekretaris beliau, saya sama seperti posisi ketika sama kakaknya. Saya setiap hari harus masak rendang juga ya. Masya Allah. Oh, ini berkat rendang. Jadi pemirsa sekalian,
Jangan ragu-ragu untuk belajar masak rendang karena melalui rendang pemirsa akan bisa mendapatkan nasib yang lebih baik. Ya, jadi saya di Tabuk itu ya kegiatan banyak Pak Asman ya. Jadi bukan hanya sekretaris saja, saya juga diamanahin karena Dokter Isa ini sebagai imam di sana. Masya Allah. Terus Imam wa hakim. Imam, hatim, dan khatib. Khatib, Masya Ya. Allah. Terus saya juga di sana diminta jadi muadzin juga Pak. Wah, muazin, Masya Saya 3 Allah. tahun jadi muadzin di Tabuk Pak Asman, di Alhamdulillah. masjid di Tabuk ya. Yang tiap tahun juga setiap bulannya dapat gaji real juga. Waduh, dari pemerintah mantap. Arab Saudi dari Kementerian Agama Saudi gitu. Ngomong-ngomong udah ngumpulin berapa nih? Selama 19 tahun Ya, realnya. alhamdulillah, Pak Asman, ya. Jangan-jangan udah bisa beli pesawat nih. Ya singkat cerita Pak Asman, saya 3 tahun di Tabuk ya. Terus setelah itu saya harus kembali lagi ke Riyadh karena Dokter Isa ini ditarik ke Riyadh untuk jadi penasihat Menteri Kehakiman di Riyadh dan saya harus ikut juga kembali ke Riyadh ya. Jadi saya ketika pulang dari Tabuk sekitar 1 tahun di Riyadh ya. Ya, alhamdulillah ketika itu saya juga sempat ketika saya di Tabuk itu karena saya sering juga membantu melayani Bapak dari KJRI Jeddah, Pak Asman. Oh, ya. Selama saya di gitu. Tabuk itu kan suka ada pelayanan terpadu ya, Yandu ya. Yandu, pelayanan terpadu. Jadi ketika itu saya juga sering membantu Bapak ketika ada pelayanan di sana. Yang ketika itu konjennya masih Bapak Tajuddin Nur. Oh, Tajuddin Nur. Tajuddin Nur waktu itu ya. Beliau adalah mantan Adhan di ya. Riyadh, jadi konjen di Jeddah. Dan saya juga sempat ditunjuk sebagai satgas dari KJRI juga di Tabuk itu selama 2 tahun lah sampai saya kembali ke Riyadh. Terus akhirnya saya ke Riyadh ya, saya setahun di Riyadh tetap bersama Dokter Isa tadi ya. Ternyata saya di Riyadh karena Dokter Isa juga selain dia PNS, dia juga pengusaha. Jadi bapak pengusaha juga. Cuman kan kalau di sini kan seperti di Indonesia lah, PNS itu tidak boleh berkiprah di dunia usaha ya. Jadi beliau buka usaha tapi atas nama dari istri atau kakaknya ya, untuk buka muasasah gitu ya. Saya juga selama di Riyadh diamanain juga itu mengelola toko madu Pak Asman. Toko madu. Toko madu Waduh. di Riyadh ya. Saya dibuatkan toko besar di Riyadh ya untuk dikelola ya. Selama 1 tahun lah. Pantesan kok saya lihat perjalanan hidup Pak Marno ini manis gitu loh. Mungkin karena dulu pernah lama berkecimpung di dalam bidang madu. Banyak manisnya kayaknya. Karena pernah jualan madu. Tahun lebih saya mengelola madu ya. Madu dan teman-temannya lah Pak Osman ya. Ada madu. Ngomong-ngomong soal madu, itu madu ada lagunya loh. Pernah dengar nggak? Madu dan racun. Oh, racun. Oh, nggak bisa sama. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Oke, itu lagu lama itu. Lagu lama. Lama ya. Siapa dulu ya? Ada yang tahu pemirsa? Dulu lagu terkenal, lagunya judulnya Madu dan Racun. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Nah, gitu lagunya pemirsa. Ya. Itu lagunya tentang madu. Nah, ini pengusaha madu. Tapi masalahnya Pak, walaupun berusaha tentang apapun itu dan jualan madu, tapi masalahnya kita laki-laki mau, tapi perempuannya nggak mau di madu. Nggak mau di madu. Nggak mau di madu. Apalagi di racun. Ya, terus Pak. Jadi gitu Pak, sebenarnya kenapa kok terus akhirnya saya bisa masuk ke KBRI. Jadi setelah saya setahun di Riyadh ya, kebetulan karena saya waktu itu menjadi satgas ya. Karena waktu itu ada kasus Pak Azman, ada kasus di Tabuk yang sedang saya tanganin ketika itu ada kasus pembunuhan ya. Di Tabuk. Serem amat dengernya. Ada kasus pembunuhan. Pembunuhan pemirsa. Serem, wow. Kita ya, TKW yang dibunuh sama warga Saudi ketika itu. Waktu itu sudah kita tanganin. Ketika sampai lihat saya melaporkan kasusnya ke KBRI gitu. Singkat cerita ketika di KBRI ternyata ada salah satu pejabat di Pensosbud menyatakan apa kok nggak pengen ini katanya
kerja di KBRI, emang ada lowongan Pak? Saya bilang kan, ada sih katanya, tapi sudah lewat 2 minggu kata dia kan. Waduh. Tapi itu harus dikirim lewat apa namanya, lewat pos gitu kan. Saya coba ketika itu, setelah saya melaporkan kasus itu, saya juga coba mendaftar ke KBRI. Cuma karena waktunya udah lewat, saya nggak diterima, nggak ada panggilan gitu ya, nggak ada panggilan. Ternyata tahun berikutnya ada lagi. Dan tahun berikutnya baru keterima. Tahun berikutnya, tapi saya lagi-lagi saya izin dengan ini nih bos saya ini ya, dokter Isa ini. Oh Isa ya. Karena saya masih dalam sponsornya beliau kan. Saya bilang sama beliau, Dokter Isa nih, saya ada lowongan di KBRI, saya bilang. Saya ini adalah kesempatan terakhir saya bisa mendaftar gitu kan. Kata beliau, udah silakan, tapi nanti kalau saya diterima jangan langsung tinggalkan saya katakan. Harus ada regenerasi untuk melanjutkan usaha yang sudah saya rintis. Jadi kalau istilahnya dia karena sudah sangat sayang dan tergantung, dia mungkin akan bilang jangan tinggalkan aku. Tapi kalau yang tadi yang pejabat tersebut itu mungkin pertama kali tahu dan mengenal dan bertemu dengan Pak Sumarno, dia langsung jatuh cinta pada Pak Sumarno. Makanya dia, wah kayaknya boleh nih kerja di KBRI. Mungkin. Iya, alhamdulillah akhirnya saya tahun berikutnya saya mendaftar dan saya diterima Pak Asman. Alhamdulillah. Nah, dan waktu itu ada lowongan di KBRI, ada 2 Pak Asman, ada 2 staf dari KBRI yang sudah pensiun ya. Jadi ada 1 di perdagangan, ada 1 di Adikbud, staf Adikbud, mereka pensiun. Cerita saya ikut tes, akhirnya saya diterima ya. Dan saya diterima di staf di perdagangan ketika itu tahun 2005 ya, Agustus 2005 ya. Oke, baiklah Pak Sumarno, sudah ketemu clue-nya dan dimulai dari diterimanya Pak Sumarno di perdagangan di KBRI sebagai landasan awal bekerjanya Pak Sumarno di KBRI, dan itu berlangsung sampai sekarang pemirsa. Nah ini pertanyaan berikutnya Pak Sumarno, selama menjadi lokal staff di bidang perdagangan KBRI Riyadh Arab Saudi, sudah berapa atasekah yang ditemani, dan mungkin bisa sedikit cerita kepada kita pengalaman menarik apa dan sesuatu apa yang mungkin bisa diberikan kepada kita pemirsa sekalian selama berkecimpung di bidang perdagangan di KBRI Riyadh untuk membantu atas perdagangan Indonesia di Arab Saudi. Ya, ketika saya masuk di KBRI di kantor atas perdagangan, ketika itu stafnya pensiun ya, dan atasnya kebetulan ditarik ke Jakarta untuk jadi dirjen di industri kecil menengah di Kementerian Perindustrian, Pak Sakri ketika itu. Atas waktu itu masih Adperindak, karena ketika itu Kementerian Perdagangan dengan Perindustrian kan merger ya. Iya betul. Jadi ketika itu masih namanya Adperindak. Di akhir belakangan setelah periode berikutnya baru menjadi ADA, karena Kementerian Perdagangan dan Perindustrian diri sendiri ya. Jadi ketika itu 1,5 tahun saya atasnya kosong ya. Ketika itu di KBRI ada PLT-nya dari fungsi ekonomi yang menanganin perdagangan ya. Jadi ketika itu saya bekerjasama dengan PLT atas perdagangan dari fungsi ekonomi selama 1 tahun 7 bulan tepatnya ya. Kosong atas perdagangan. Baru 2007 awal datang pejabat atas perdagangan yang baru, itu Bapak Sintoyo, yang sekarang sudah pernah kerja juga di Kementerian Perdagangan. Jadi saya melalui beberapa atase di KBRI, atase perdagangan, sekitar 4 atase sampai sekarang ya. Jadi Pak Sintoyo, kemudian diganti Pak Lulu, kemudian berikutnya Pak Wawan, dan terakhir Pak Erwansa yang saat sekarang ini sedang menjabat atas perdagangan. Jadi selama saya di staf di perdagangan memang berkecimpung atau ruang geraknya itu tidak jauh dari para pengusaha ya, yang kita layanin ya.
baik itu pengusaha dari Indonesia atau pengusaha dari Arab Saudi. Biasanya banyak tamu-tamu dari pengusaha Arab Saudi yang ingin bermitra dengan Indonesia untuk mencari produk-produk Indonesia untuk diimpor ke Arab Saudi. Itu biasanya datang ke kantor atas perdagangan, ya. Apalagi mereka yang belum pernah ke Indonesia, tentu mereka masih buta tentang Indonesia. Jadi solusi yang mereka dapat adalah mendatangi kantor atas perdagangan untuk mendapatkan list kontak dagang dari pengusaha Indonesia yang reputasinya bagus untuk jadikan mitra. Jadi kita menyiapkan itu Pak Azman, ya, list mitra dagang Indonesia, misalnya pengusaha yang ingin cari produk arang misalnya, seperti yang sekarang lagi tren ya. Produk arang Indonesia sangat diminati, digemari saat ini. Jadi kita carikan mitra dagang yang tepat, ya, yang reputasinya bagus untuk kita kawinkan, kita pertemukan dengan para pengusaha atau importer Arab Saudi agar mereka bisa berkomunikasi langsung dengan pengusaha Indonesia, agar terjadi deal-deal sehingga akhirnya jadi kontak dagang, ya. Jadi produk kita bisa diimpor ke Arab Saudi. Pemirsa sekalian, ada hal yang menarik dari sosok Pak Sumarno ini, yang mungkin kalau istilah saya dan mungkin teman-teman yang lain yang pernah menyampaikan adalah bahwa the real Addak Indonesia di Arab Saudi adalah Pak Sumarno ini. Karena kenapa pemirsa? Berkali-kali ganti Addak dari Pak Sintoyo, Pak Lulu, Pak Wawan, dan sekarang Pak Irwan. Hampir semua data, hampir semua jaringan, hampir semua pekerjaan-pekerjaan dari yang umum sampai yang detail ditangani oleh Pak Sumarno. Nah makanya pada saat nggak ada Addak, apakah lagi pergi atau kemana, nah Pak Sumarno lah yang menjadi Addaknya dalam tanda kutip. Maksudnya yang nge-backingin dari belakang, betul ya Pak ya? Iya. Kita membantu. Membantu. Alhamdulillah ya. Kerja daripada Addak. Oke Pak Sumarno, barangkali sebagai penghujung dari wawancara kita kali ini, mungkin bisa disampaikan kepada kita pemirsa sekalian, apa hal yang mungkin menarik dan berkesan serta sulit dilupakan selama mengabdi di bidang perdagangan di KBRI Riyadh, yang mungkin disampaikan kepada kita pemirsa untuk menjadi inspirasi pembelajaran buat kita semua. Ya Pak Azman, itu sudah menjadi konsekuensi saya ya ketika saya masuk ke KBRI ya. Memang niat awal saya kan kerja di Saudi itu hanya 2 tahun ya. Namun akhirnya saya ikut dengan orang Saudi sampai 45 tahun ya. Terus kemudian ada lowongan kerja di KBRI, di momen saya gitu ya. Saya ingin apa ketika mendaftar, ketika itu pas dites ya. Ditanya oleh satu penguji, emang maksud saya KBRI itu ingin mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia ya. Walaupun ketika itu selari saya gajinya waktu itu masih besaran kerja di luar Pak Azman, masih di sama Arab Saudi. Masya Allah. Nah, ketika itu saya masih gajinya masih besar ketika kerja dengan instansi Saudi ketika itu ya. Tapi saya menjadi tekad saya ingin mengabdikan diri saya untuk kepada bangsa dan negara ya. Saya ingin berkontribusi ya kepada bangsa dan negara, yaitu melalui bekerja di Arab Saudi di KBRI gitu ya, terutama di keperdagangan. Saya ingin membantu atas perdagangan untuk terus meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke Arab Saudi ya. Maka kita lakukan kerjasama atau jaringan dengan pengusaha-pengusaha Arab Saudi agar mereka tertarik untuk bekerja sama atau bermitra dengan pengusaha Indonesia ya untuk mengimpor produk-produk Indonesia. Baik itu kita ajak untuk mengikuti berbagai event pameran yang ada di Indonesia, ataupun kita ikut partisipasi pameran di Arab Saudi, kita dorong untuk terjadi deal bisnis dengan Indonesia, sehingga produk Indonesia supaya lebih dikenal di Arab Saudi, Pak. Nah itu menarik Pak Sumarno dan pemirsa sekalian. Nah karena menarik, justru ini nih yang penting nih bagi pengusaha nih terutama. Makanya saya mau nanya nih Pak Sumarno ya, kira-kira dari pengalaman lama tinggal di Saudi dan sering dan bahkan sudah menjadi pekerjaan sehari-hari berinteraksi dengan pengusaha Arab Saudi,
kira-kira apa sih ya apa namanya masukan dari Pak Sumarno yang bisa dibagi nih kepada kita di Indonesia khususnya bagi para pengusaha untuk bisa masuk pasar Saudi. Dan tentunya ini menarik pemirsa, karena kenapa? Ini berdasarkan pengalaman. Yang kedua berdasarkan memang kondisi real dari bagaimana pekerjaan kita di dunia perdagangan dari sisi pemerintahannya, dari sisi atasannya. Nah, kira-kira apa nih masukan yang bisa disampaikan kepada pemirsa untuk jadi pembelajaran untuk bagaimana agar bisa mudah masuk ke pasar Arab Saudi? Terima kasih Pak Azman. Untuk bagaimana supaya produk-produk kita bisa masuk ke Arab Saudi ya, supaya kita itu lebih responsif terhadap permintaan atau inquiry dari para pengusaha. Jadi memang ada beberapa pengusaha Arab Saudi sering komplain ya, kadang-kadang mereka mengirim email ya, terkadang responnya agak lamban gitu ya. Jadi untuk kita lebih responsif terhadap komunikasi baik itu email atau lainnya WhatsApp, agar kalau bila ada permintaan atau pertanyaan dari importir itu agar cepat direspon gitu, agar karena dalam perdagangan saat ini kan saingan kita kan banyak ya, jadi apalagi situ ada China yang notabene harga mereka murah, sangat murah ya. Juga ada di Asia itu ada Malaysia, ada Singapura, Filipina, dan Thailand. Jadi di sini saya mengharapkan pada pelaku usaha Indonesia apabila ada inquiry atau permintaan dari pengusaha Arab Saudi agar responnya lebih cepat gitu ya terhadap apa yang mereka mauin. Mungkin mereka bertanya tentang harga, mereka bertanya tentang kualitas gitu ya. Jadi harus cepat direspon gitu kan. Dan saya juga mengharapkan agar para pengusaha atau pelaku usaha Indonesia itu banyak ikut berpartisipasi di event-event pameran yang diselenggarakan di Arab Saudi ya. Supaya para pelaku usaha Saudi itu lebih banyak mengenal produk-produk kita gitu kan ya. Apalagi di sini ada KJRI melalui ITPC atau Musik Ekonomi, dan di dia ada ADAK dan Musik Ekonomi juga. Sering kita mengadakan event-event pameran yang diselenggarakan di Arab Saudi, baik di Jeddah, di Riyadh atau di Dammam. Jadi apabila ada undangan bisa dimanfaatkan ya untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan event pameran. Karena pameran yang diselenggarakan sama KJKB itu gratis. Nah ini pemirsa, kalau gratis biasanya mau tuh. Jadi gratisnya gini. Silakan ikut. Insya Allah nanti dikabari ya. Kita akan sampaikan ke pengusaha. Jadi kalau ada pameran, kita memfasilitasi standnya. Jadi stand itu diberikan gratis ya sama KBRI atau KJRI. Hanya saja nanti untuk akomodasi dan tiket PP itu yang ditanggung oleh pelaku usaha. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu pelaku usaha di Indonesia ya, untuk ada event-event pameran yang diselenggarakan di Arab Saudi untuk diikuti ya. Dan kan standnya gratis gitu ya. Ya begitu Pak Azman. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan pamungkas terakhir untuk Pak Sumarno, yang karena jarang nih orang yang kayak Pak Sumarno yang bisa 21 tahun tinggal di Arab Saudi. Nah, dari 21 tahun tersebut barangkali ada kisah pengalaman perjalanan yang menarik tentunya, yang mudah-mudahan bisa dibagi kepada kita pemirsa sekalian, yang mudah-mudahan nanti dari mendengar informasi ini akan menginspirasi kita. Apakah itu misalnya bahwa oh ternyata Indonesia hebat loh, guys, atau oh ternyata itu menarik loh. Nah, dari pengalaman itu kita jadikan pelajaran loh. Nah, misalnya sehingga nanti bagi yang tinggal di Saudi, oh berarti kita harus melihat bagaimana sih kondisi itu untuk membuat kita lebih berdaya guna lagi di Saudi. Dan bagi yang di Indonesia, kalau mau masuk Saudi dalam bidang apapun, perdagangan kah, umroh haji kah, atau apapun itu namanya, bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sumarno. Ya, silakan Pak. Ya Pak Azman. Jadi memang di dunia bisnis itu biasanya kontak dagang antara Saudi dan Indonesia ya, biasanya memang kadang-kadang ada yang instan ya, langsung deal terjadi ya. Tapi terkadang juga butuh waktu ya. Ya, jadi butuh waktu. Ini kisah menarik ya yang saya alami ya. Ya alhamdulillah saat ini sudah eksis di Saudi.
ya cas terakhir ya memang udah banyak kita deal-deal perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan Arab Saudi yang kita fasilitasi. Ya terakhir ini terkait dengan produk franchise Pak Azman ya, Waralaba franchise ya. Jadi franchise yang Indonesia ada di Saudi itu diantaranya yang cukup besar adalah Jayco ya, Jayco di Riyadh. Donat ya. Jayco Kopi dan Donat ini sudah sangat familiar di Saudi, terutama di Riyadh ya. Di Riyadh. Jadi kisahnya menarik. Jadi Jayco ini ketika itu kita ikut memfasilitasi Pak Joni Andrean ya sebagai owner Jayco di Indonesia ya, karena ini adalah produk waralaba Indonesia ya, murni Indonesia ya, yang sudah go internasional ya. Selain di Saudi juga ada di Malaysia, ada di Manila ya. Jadi Jayco ini Pak Azman itu 3 tahun Pak Azman. Dari 2015 ketika kita fasilitasi, kita bertemu dengan ada 2 calon franchiser di sini ya. Dari 2015 ya kita menyangka tidak terjadi deal gitu ya, karena udah 2-3 tahun kok nggak ada kabar ceritanya ya. Nyata di tahun 2018 terjadi kejutan ya. Saya menyaksikan ketika jalan-jalan di salah satu mall sudah ada plang Jayco ya, Jayco. Ini berarti ini positif, ini berarti akan dibuka nih cabang Jayco di Saudi nih. Akhirnya kita coba dekati dengan owner di sini, dan juga kita datangin juga kantor Jayco yang di Jakarta ketika itu ya. Kita ketemu dengan manajemen Jayco di pusat ya untuk terkait akan pembukaan gitu. Ya kita dorong, ya kita support bahwasanya Jayco ini adalah produknya kopi dan donat, dan kopi di Saudi kan cukup digemari ya. Iya. Ini adalah minuman utama bagi orang Arab Saudi, teman anak muda sekarang lagi lifestyle mereka itu nongkrong di coffee shop. Insya Allah Jayco ini ke depan akan booming dan bagus prospeknya ke depan. Saya juga support kepada dari Jayco Indonesia dan franchise sini. Dan akhirnya alhamdulillah dalam kurun 2 tahun sekarang sudah 6 cabang. 6 cabang? Ya, ada 6 Masya Allah. cabang buka di Riyadh. Alhamdulillah ya. Sekarang ada 3 cabang lagi running di Riyadh ya. Ya insya Allah nanti Bapak dan Ibu sekalian yang di luar Riyadh ya, insya Allah dalam waktu dekat mungkin insya Allah yang di Jeddah di Dammam, karena mereka menargetkan apabila setelah 10 cabang buka di Riyadh baru akan ekspansi ke kota-kota lain di luar Riyadh. Jadi itu tadi, jadi kalau bisnis itu kadang-kadang perlu butuh waktu ya. Betul. Jadi tidak instan, kadang-kadang butuh waktu. Jadi ini saya harapkan kepada Bapak dan Ibu pelaku usaha yang ingin meningkatkan hubungan dagang dengan Indonesia dan Saudi bisa memanfaatkan KBRI Riyadh ya, dan KJRI Jeddah, baik dari ETPC ataupun adab dan fungsi ekonomi yang ada di KJRI dan KBRI. Yang mudah-mudahan kita semua akan memfasilitasi dan membantu Bapak pelaku usaha semua untuk memasukkan produk-produk Indonesia ya. Yang penting produknya berkualitas dan harganya juga kompetitif. Itu yang penting ya. Karena dengan persaingan global saat ini ya, dengan pasar terbuka, ini produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif sangat utama. Ya kira itu Pak Azman. Ya, terima kasih Pak Sumarno. Saya berharap mudah-mudahan kota pertama yang dilirik oleh Jayco Riyadh adalah Jeddah, pemirsa sekalian. Karena kenapa? Jeddah adalah pintu masuk, gerbang baik itu pesawatnya, pelabuhan lautnya, dan juga kota bisnis Indonesia di Arab Saudi. Kota bisnis di Arab Saudi. Ya, siapa tahu nanti dalam kurun 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan, why not, dan tidak mustahil kalau memang ada upaya yang keras. Dan kita dari ITPC Jeddah dan dari fungsi ekonomi KJRI Jeddah tentunya, seandainya bisa kita bantu untuk kita fasilitasi, mudah-mudahan Jayco pun kedepannya bisa dibuka di Jeddah sebelum kota yang lain misalnya. Nah itu pemirsa, mudah-mudahan bisa ya. Nanti kita bisa kerjasama untuk mewujudkan itu. Dan berikutnya adalah pemirsa, dari yang disampaikan oleh Pak Sumarno tadi, mohon maaf nih bagi para pengusaha bahwa ternyata bukti sudah disampaikan oleh Pak Sumarno. Kita berusaha dan sabar dong pemirsa, sabar dong para pengusaha bahwa bisa jadi
upaya kita untuk mempertemukan buahnya itu baru setahun, 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Ya, jadi betul. wah ini ITPC, ini atasnya, ini fungsi ekonomi udah berusaha kok belum ada deal ya, kok belum buka cabang ya. Nah sabar pemirsa, karena biasanya dalam bisnis itu perlu proses. Nah siapa tahu setahun 2 tahun ke depan baru muncul untuk benar-benar deal dan dibuka di Saudi. Dan berikutnya sebagai penutup terakhir saya mau menyampaikan kepada pemirsa khususnya para pengusaha bahwa di Arab Saudi ini potensinya luar biasa banyak dan kita bisa memanfaatkan KJRI, KBRI, ITPC atas perdagangan untuk benar-benar bekerja sama dan berkolaborasi dengan lebih baik lagi sehingga ke depannya pengusaha Indonesia bisa lebih berkiprah di Arab Saudi. Dan terutama pemirsa, yang bisa memudahkan kita untuk masuk adalah contoh yang sudah disampaikan oleh Pak Sumarno tadi. Ada 2 nama, Indomie dan Jeko. Kesimpulannya adalah bahwa kalau mau masuk pasar Saudi, enaknya sih untuk di tahap awal pengusaha atau waralaba atau perusahaan yang sudah eksis di Indonesia dan sudah punya nama di Indonesia dalam berbagai bidang. Nah kalau itu yang mau masuk pasar Saudi itu potensinya lebih mudah dan juga memudahkan kerjaan kita. Jadi bukan dari awal. Nah kalau yang itu kita coba duluan kan, nanti kedepannya akan semakin banyak dan akan lebih mudah. Barangkali begitu ya Pak Sumarno ya. Betul. Karena udah punya nama dan lebih mudah masuk sini, dan itu menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dari berbagai instansi pemerintah dan pengusaha maupun asosiasi untuk bisa saling bekerja sama dengan kita ITPC maupun atas atau KBRI dari Riyadh, sehingga nanti kedepannya bisa mudah untuk penetrasi pasar, mudah untuk ekspor dan meningkatkan nilai volume perdagangan Indonesia di Arab Saudi. Nah kami nih, saya pribadi dan kita semua kru-kru yang ada di sini dari ARZ Broadcast Studio, insya Allah siap untuk dari belakang mensupport KBRI dan pejabat lain, institusi lain untuk siaran, untuk menyampaikan, mensosialisasikan dari sisi yang berbeda, dari sisi hiburan, dari sisi broadcasting untuk lebih dikenal lagi, baik itu bagi orang yang tinggal di Saudi maupun orang Indonesia yang tinggal dimanapun, khususnya di Indonesia. Dan kedepannya kita juga ada siaran dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk pemirsa yang baik itu ekspatriat maupun yang tinggal sebagai orang Saudi dan orang Arab lainnya. Demikianlah pemirsa sekalian, saya Azman dari ARZ Broadcasting Studio dari Jeddah, Arab Saudi menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Saya menyampaikan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam siaran ini, dan barangkali mau disampaikan kata-kata terakhir sebagai penutup. Ya intinya mari kita terus berjuang ya, semangat untuk terus meningkatkan ekspor produk Indonesia ke Arab Saudi karena memang potensinya sangat besar. Ya ekspatriat kita di sini banyak dan jamaah haji dan umroh juga banyak, jadi potensi masih cukup terbuka untuk memasuki pasar Arab Saudi. Jadi bagi bapak dan ibu sekalian pelaku usaha, kami harapkan terus meningkatkan promosinya ke Arab Saudi agar produk-produknya yang bisa masuk ke Arab Saudi terus bertambah. Jadi itu saja Pak Asman. Ya terima kasih pemirsa sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi